Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Murrahmania, NIM E 2019-1064, kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya mau mereview 5 video dari teman saya untuk memenuhi tugas UAS saya, yakni Ekonomi Makro Islam dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI. Yang pertama, saya mau mereview tentang peran dan fungsi Bank Sentral dari Ashraful Alfi Nikmah. Dalam proses menjalankan perannya, Bank Indonesia memiliki 3 tugas utama, yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan Indonesia. Pengertian bank sentral sendiri yaitu sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Ada juga beberapa tugas bank sentral, diantaranya adalah penyediaan kredit terhadap pemerintah, mengatur kas pemerintah, membantu proses lelang, dan menjual surat hutang negara. Dan tugas bank sentral sendiri meliputi menentukan suku bunga sebagai bank banker, melakukan pengembangan kredit yang sehat, dan lain-lain. Ada pula kewenangan bank sentral, yaitu untuk melakukan pengadilan moneter, menentukan target moneter, dan melakukan pertimbangan sesuai laju inflasi nasional. Yang ketiga, melakukan penyetoran kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Dan yang kedua, saya mereview tugas dan wewenang OJK, tanggapan dari Pinkan Giasa. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Adapun asas-asas otoritas jasa keuangan, yaitu yang pertama asas independensi, asas kepastian umum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada tugas OJK, yaitu yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Adapun wewenang OJK, yaitu yang pertama menetapkan peraturan perundang-undang di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Dan yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Dan yang ketiga, saya mau mereview kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, yakni dari Nurlaili Maulida. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Adapun tujuan kebijakan fiskal, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga kestabilan harga, yang keempat mendorong laju investasi, yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya ada 4 komponen kebijakan fiskal, yaitu yang pertama kebijakan perpajakan, kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi, dan
disinvestasi, yang keempat pengelolaan hutang. Adapun juga fungsi kebijakan fiskal, yaitu yang pertama mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, yang kedua mengoptimalkan kegiatan investasi, yang ketiga alokasi, yang keempat distribusi, yang kelima stabilitas, dan yang keenam pembangunan. Dan yang keempat, saya mau mereview kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, tanggapan dari Yulia Rizka. Kebijakan moneter adalah perangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Ada beberapa tujuan moneter, yaitu yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian, yang kedua menjaga kestabilan harga, yang ketiga menjaga kestabilan ekonomi, yang keempat meningkatkan kesempatan kerja, yang kelima memperbaiki neraca perdagangan. Instrumen kebijakan moneter itu ada 6, yaitu yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka, kedua kebijakan diskonto, ketiga kebijakan cadangan kas, keempat kebijakan kredit ketat, yang kelima kebijakan dorong moral, dan yang terakhir penyesuaian tingkat suku bunga. Dan yang terakhir, saya mau mereview pendapatan nasional, tanggapan dari Robiatul Adawiyah. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara dalam jangka 1 tahun. Konsep pendapatan nasional itu ada 5, yaitu yang pertama produk domestik bruto, yang kedua produk nasional negara, yang ketiga produk nasional neto, yang keempat pendapatan seorangan, yang kelima disposable income. Adapun manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang kedua mengevaluasi kinerja perekonomian dalam suatu negara, yang ketiga mengatur perubahan perekonomian suatu negara berkala, dan ada pula perspektif ekonomi dalam Islam, yaitu yang pertama pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga, yang kedua pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi sektor perdesaan, dan yang ketiga pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Adapun sumber-sumber pendapatan nasional dalam Islam, yaitu yang pertama ghaimah atau harta perang, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima urs, yang keenam ziyadah, yang ketujuh hajj, dan yang kedelapan pajak tambang, ya, dan yang terakhir wakaf. Cukup sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.